Atas agenda malam ini. Perkenalkan, nama saya Wawan ya. Saya dari Sobat Bandar. Jadi kebetulan saya ownernya. Di sini juga kayaknya member saya banyak banget ini yang ikut join nih. Mungkin agak rusuh nanti harap maklum ya, karena emang agak rusuh memang. Gak apa, tenang aja. Kan Iya. kita di sini emang pengen heboh, rame. Oke, boleh dilanjut Kak. Iya, ya dari saya gitu aja sih. Oke, Ya. singkat perkenalan ya. Iya, gitu aja. Oke, nah Nah, mungkin mungkin sebelumnya sebelumnya Kak Kak Wawan boleh ceritain dulu kali ya. Sobat Bandar nih awal mulanya kayak gimana gitu. Oke. Kalau awal mulanya itu dulu memang saya sempat punya grup umum ya, grup gratis biasa. Cuman setelah saya berjalan beberapa bulan kok jadinya nggak kondusif. Maksudnya ada yang pom-pom lah, ada yang haters dan lain banyak. Akhirnya saya mencoba bikin grup yang agak fokus di komunitas saham gitu. Jadi saya berpikiran karena memang dulu saya alirannya bandarmologi ya, jadi lebih suka bermain di saham lapis 3 yang memang pakai bandarmologi. Kemudian saya terpikir bahwa oh ya udah deh, coba saya bikin grup yang namanya Sobat Bandar gitu. Jadi bukan karena kenal bandarnya, bukan, cuman karena memang alirannya bandarmologi, jadi saya bikinnya Sobat Bandar gitu sih waktu itu. Oke, Tapi pencetusnya emang kawan sendiri ya? Iya, waktu itu memang saya juga ada beberapa tim dan teman-teman sih, banyak juga di dalam. Oke. Tapi Mungkin nih kan dari beberapa teman-teman atau baby yang lain juga belum belum kenal ya sama apa sih sebenarnya bandarmologi gitu. gitu. Mungkin Iya. Mungkin kawan bisa menjelaskan gitu ya kayak definisinya, terus konsepnya itu gimana sih Kak? Jadi bandarmologi ini beberapa orang ada yang masih menganggap brokermologi ya. Jadi bandarmologi itu hanya sesempit membaca kode broker, misalkan AK beli sekian, BK beli sekian, dan itu disebut bandarmologi gitu kan. Dan sebenarnya bandarmologi bukanlah brokermologi. Jadi brokermologi atau membaca broker, kode broker itu atau broker summary itu salah satu bagian dari bandarmologi. Kalau secara definisi sendiri, secara teori, bandarmologi adalah sebuah ilmu ya, sebuah ilmu mempelajari tentang bagaimana pergerakan bandar saham atau mover saham. Bisa dikatakan misalnya pengendali saham gitu kan ya, guna mengetahui pergerakan harga dalam jangka pendek maupun menengah gitu. Jadi rata-rata memang penganut bandarmologi atau yang memang suka membaca broker summary atau misalkan pengendali beli di keterbukaan informasi gitu kan, itu biasanya jangkanya pendek sampai menengah gitu. Tidak yang sampai jangka panjang tahunan, itu jarang gitu. Jadi memang bandarmologi itu contohnya gimana sih? Contohnya misalkan kita membaca broker summary, itu yang sering banget kita lakukan ya. Bahkan sampai ada sekuritas yang memang punya yang namanya bandar detektor ya, yaitu salah satu cara kita bagaimana memfollow seorang bandar atau market mover ya. Jadi di situ kita secara simpelnya membaca di dalam broker summary gimana. Jadi kalau masih banyak yang bingung, broker summary yang bagus adalah yang net buy-nya banyak. Ketika net buy-nya saya atau agak bermasalah ya. Jadi ketika di ya, Sorry kak. Jadi ketika di broker summary ada net buy yang cukup banyak, itu bisa kita perhatikan dulu, kita pantau. Jadi bukan berarti bisa langsung kita entry, enggak, tapi biasanya kita amati dulu. Apakah hari ini dia beli banyak, kemudian dia besok jualan, atau besok nambah, atau besok dia diam. Nah, itu yang perlu kita perhatikan cara main dari mover di saham itu, karena masing-masing bandar atau masing-masing market mover itu punya cara sendiri-sendiri dalam menggerakkan saham. Ada yang hari ini beli misalkan 100.000 lot, misalnya hari ini beli 2 miliar, besok langsung buang, itu ada juga. Ada juga hari ini beli 100.000 lot atau 2 miliar, besok beli lagi, ada juga. Ada juga hari ini beli 2 miliar, besok diem, artinya diem itu nggak beli, nggak jualan, ada juga. Jadi kita harus tahu di saham ini karakter bandarnya seperti apa, pergerakan bandarnya seperti apa. Itu juga salah satu yang harus kita perhatikan juga, karena masing-masing bandar di masing-masing saham itu punya cara sendiri dalam bermain ya, dalam tanda kutip gitu sih Kak. Oke. Nih, Kayaknya suaraku agak gemai ya Kak ya. Karena dari tadi teman-teman pada bilang suaraku gemai. Tapi kalau di kakak Aman sih di saya. Suaraku aman. Aman di saya aman. Oke. Mungkin dilanjut aja kali ya Kak. Kak. Ya boleh. Nah,
Tadi kan udah agak singkat gitu ya. Penjelasan soal bandarmologi. Sekarang aku mau nanya nih, kalau misalkan setahu aku tuh bandarmologi tuh nggak bisa nggak sih kayak dipakai jangka panjang gitu, kayak buat investasi yang emang investasi gitu. Ya, balik lagi bandarmologi tadi secara definisikan hanya untuk jangka pendek sama menengah ya. Karena memang kurang cocok untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita pindah ke broker satu ke broker lain itu kan bisa dengan mudah ya. Dari nego bisa, pasar reguler kita switch juga bisa. Itu misalnya dari kita pindah antar sekuritas juga bisa yang cuman bayar cuman 20.000 atau kurang dari 50.000 lah. Itulah kenapa nggak bisa kita jadikan patokan untuk jangka panjang gitu. Jadi memang idealnya dan berdasarkan pengalaman memang jangkanya pendek sampai menengah saja gitu. Kalau jangka panjang seperti apa? Pasti kita pakai technical analysis dan juga kita pakai fundamental analisis ya, seperti apa fundamentalnya, apakah memang perusahaan yang masih bagus atau enggak, kemudian labanya seperti apa. Itu biasanya kalau kita mau invest jangka panjang itu kita pakai fundamental dan kita lihat perusahaannya. Biasanya kita di blue chip atau second liner sih. Kalau kita investasi di lapis 3 itu ya kita harus cermat juga membaca apakah saham lapis 3 itu layak untuk kita jadikan investasi atau enggak gitu sih. I see. Nah, tapi kalau mungkin ini aku mau nanya ke kawannya sendiri kali ya. Kalau kawan boleh nggak sih kayak cerita awal mula kakak investasi gimana? Kalau awal mula saya waktu itu ikut-ikutan temen sebenarnya. Jadi memang dulu kan saya juga kan dari kampung ya. Saya dari kampung nggak tahu apa itu saham. Dulu kan namanya orang zaman dulu taunya cuma emas dan tanah ya. Orang tua kita juga cuma tahu emas dan tanah. Tiba-tiba di kantor itu ada teman padahal ngomongin saham. Saya juga penasaran apa sih itu saham gitu kan. Kemudian saya coba daftar sekuritas, coba trading, dan pastinya sekali trading pasti loss kan. Waktu itu juga loss, rugi. Akhirnya ya semakin rugi saya semakin penasaran kenapa bisa rugi. Kemudian supaya untung gimana, akhirnya saya belajar mencoba. Akhirnya sampai sekarang saya bersyukur bisa full time trading dan saya sudah melepas kerjaan kantor saya begitu. Jadi memang journey seorang trader itu memang beda-beda ya. Ada yang swing trader sambil kerja, ada yang investor sambil kerja, ada yang trading untuk sambilan, maksudnya untuk bayar listrik, bayar pajak, maksudnya bukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada. Cuman saya waktu itu memutuskan untuk menjadi seorang full time trader karena setelah saya hitung-hitung gaji bulanan sama hasil income dari saham kok beda jauh gitu ya. Akhirnya ya udah saya putuskan untuk full time trader gitu sih. Jadi memang agak beda-beda pasti tiap trader jalan kehidupannya gitu. Oke. Kakak ada mentornya atau emang udah aja gitu? Saya otodidak sih, tapi memang tetap saya belajar sana sini sebagai cari referensi ya, karena saya butuh referensi bagaimana trader lain memandang analisa ini dan memandang analisa itu. Jadi saya waktu awal-awal saya butuh memang namanya insight dari orang lain ya, analisa orang lain, karena yang namanya analisa saham itu semua orang pasti punya analisa masing-masing dan analisa berbeda-beda. Dan waktu itu saya berpikir, kenapa tiap orang kok analisa bisa beda-beda gitu ya. Analisa saya begini, analisa orang itu begini. Apalagi analisa TA ya, TA kan subjektif banget. Nah, waktu itu saya akhirnya mencoba mencari tahu orang-orang ini kenapa analisa beda-beda. Jadi memang waktu itu saya memang lebih banyak otodidak, tapi saya mencari orang lain dalam hal analisanya seperti apa dia. Kemudian saya cross check dengan analisa saya, apakah sama atau beda. Kalau sama berarti mungkin analisa saya sudah cukup tepat sama sesuai dengan orang lain. Kalau beda, waktu itu saya mikir, kenapa beda? Yang salah saya atau dia? Nah, jadi untuk sebagai bahan pertimbangan dan introspeksi diri waktu itu begitu sih Kak. Oke. Wah, seru ya kalau otodidak tuh lebih explore gitu. Iya, explore kemana-mananya. Dan juga kalau otodidak itu gimana? Iya, gimana? Ya, otodidak itu nggak enaknya adalah kita namanya trial and error ya. Kita lebih banyak loss ya rata-rata kalau otodidak itu. Ini misalkan kita trial and error membaca TA supportnya seperti ini nih. Oh ternyata salah. Jadi membaca support itu terlihat sederhana, tapi buat yang awal-awal baru terjun di saham itu
terlihat cukup complicated karena menebak support itu agak tricky, kadang benar, kadang salah, kadang supportnya dijebol, kadang supportnya kuat. Jadi memang kalau otodidak agak repotnya di situ. Jadi kita butuh waktu yang banyak untuk kita explore trial and error dan juga tingkat failnya cukup besar waktu awal-awal. Gitu. Oke. Udah berapa lama sih Kak kakak mulai dari pertama kali kenal investasi gitu? Saya belum ada 5 tahun sih, baru anak kemarin sore saya. Udah lama lah dibanding aku yang baru banget. Karena sebenarnya seberapa lama kita di saham atau di dunia investasi itu tidak menjamin kesuksesan kita. Karena saya banyak banget mendengar bahwa ada yang udah trading 2 tahun masih rugi terus, ada yang udah trading 3 tahun masih belum balik modal gitu. Jadi kesimpulannya memang seberapa lama kita di market itu tidak jaminan bahwa kita sukses kalau kita sudah lama di market gitu. Karena masing-masing orang punya journey masing-masing, punya waktu masing-masing, dan waktu orang itu nggak bisa disamakan. Misalkan saya full time trader, saya udah pasti dari jam 9 sampai jam 3 di market ya. Tapi orang lain mungkin yang 3 tahun di market kok masih rugi terus misalkan ya. Mungkin dia tidak bisa sefokus saya misalkan, atau sefokus trader lain yang memang dia full time trader. Jadi memang ada juga saya kenal trader yang baru 3 bulan sudah untung 50% ada. Tapi ada yang kenal 1 tahun itu masih rugi, bahkan menggerus modal itu ada. Jadi memang buat teman-teman yang sampai sekarang masih belum belum katakanlah konsisten cuan ya, atau masih belum bisa melipat gandakan modal, itu nggak usah berkecil hati. Karena memang masing-masing orang punya jalannya sendiri, punya caranya sendiri, dan memang tidak setiap orang itu tidak bisa disamakan skill dan kemampuannya gitu sih. Betul. Aku setuju banget sih ini sama kamu. Tapi mungkin boleh cerita sedikit kali, ada nggak sih Kak pengalaman kakak yang kayak paling mengesankan lah gitu, paling selama kakak main invest atau trading ini? Apa ya? Nggak ada sih. Standar semua, rata semua sih. Cuman yang paling mengesankan ya mungkin yang tiba-tiba paginya ARB langsung sorenya ARA, itu cukup mengesankan ya. Jadi itu sebenarnya hal biasa di market, cuman itu cukup mengesankan buat semua trader yang ada di market ini, walaupun itu sebenarnya biasa ya. Cuman itu kan cukup mengesankan juga kan sebenarnya. Dan itu agak jarang terjadi kalau pagi ARB siangnya ARA, tapi itu pernah terjadi dan itu cukup mengesankan, walaupun itu biasa saja sebenarnya. Oke. Nah, nih aku ada pertanyaan nih buat kawan. Aku mau nanya sih Kak, kalau kawan sendiri budget itu berapa persen dari total dana kakak sih? Karena kan sekarang kakak juga udah full trader ya, nggak ada pendapatan lain gitu. Iya, maksudnya budget trade itu dalam sekali masuk ke saham atau gimana? Iya, kurang lebih kayak gitu Kak. Jadi sekali entry saham? Sekali. Oh, jadi kalau tergantung sih, karena tergantung buat modalnya berapa. Jadi katakanlah orang yang punya modal misalkan punya modal 100M, itu udah nggak bisa kita pakai money management secara teoritis yang katanya sekali entry maksimal 10% dari satu saham maksimal 10% dari RDN. Itu kan nggak bisa juga, kecuali kita full main blue chip ya. Karena nggak semua orang nyaman dengan blue chip karena lemot, nggak semua orang nyaman dengan gorengan karena volatile ya. Jadi memang tergantung modalnya. Buat yang modalnya sudah besar, itu bisa pilihannya yang pertama adalah main blue chip aja. Jadi kalau main blue chip misalnya punya 100M ya, kita bisa satu saham entry 10 miliar. Karena secara teori itu kan satu saham maksimal 10% dari RDN. Teorinya seperti itu. Kemudian kalau nggak suka blue chip ya pilihannya disebar ke beberapa saham, which is artinya money manajemennya bukan berdasarkan percentage dari RDN, tapi misalnya berdasarkan likuiditas dari saham itu. Kalau likuiditasnya adalah bid overnya 1000 lot, ya kita maksimal masuknya 1000 atau 2000 gitu. Kalau likuiditasnya 10.000 lot, ya kita maksimal masuk 10.000 atau 20.000. Jadi tergantung. Tapi secara teori seperti apa? Secara teori yang saya tahu dan saya praktekkan cukup efektif adalah maksimal entry saham, satu saham adalah 10% dari RDN. Kenapa?
Karena kita di porto kita tuh nggak boleh terlalu banyak saham ya, terutama buat yang baru masuk saham, baru bermain saham atau investasi. Ketika makin banyak porto ketika banyak banyak saham di porto kita, maka kita ngawalnya akan susah, mantaunya akan susah, dan juga takutnya tiba-tiba ARB kita nggak bisa buruan CL. Misalnya pakai order booking nggak bisa kena SL-nya, itu agak repot. Jadi memang maksimal di Porto itu 10 saham itu maksimal. Tapi idealnya berapa lah? Kalau idealnya pengalaman saya adalah 3 sampai 5. Kenapa? Karena dengan kita hanya bermain 3 sampai 5 saham itu percentage atau keuntungan kita bisa makin kerasa gitu. Misalkan kita punya 10 juta. Berarti kan kalau kita main 5 saham di Porto itu satu saham itu 2 juta. Lumayan daripada kita main 10 saham, RDN 10 juta, sahamnya cuma sejutaan. Itu kan gainnya akan lebih kerasa kalau kita makin sedikit sahamnya gitu kan. Itu sih. Tapi jangan lupa risikonya adalah makin gede gainnya, makin gede lossnya juga. Jadi itulah kenapa kita wajib disiplin ya sebagai seorang trader. Terlebih money management juga harus benar. Disiplin kita wajib ya. Jadi karena trader ini kadang lupa sama yang namanya risiko penurunan saham. Ya, semua trader itu pasti pengennya untung. Semua trader pasti melihatnya floating profit. Jadi floating profit 2%, 3% udah gatel pengen di TP. Tapi floating loss 3% itu yang dipakai adalah harapan. Oh ini bentar lagi naik. Ini bandarnya masih banyak di dalam. Ini TA-nya masih bagus di support. Padahal poinnya adalah trader yang sukses itu adalah trader yang disiplin ya. Jadi, bukannya disiplin TP, tapi disiplin cut loss. Saya rasa teori ini semua trader mengamini lah ya, semua setuju gitu. Cuman pada fakta di lapangan itu semua trader lupa kadang, atau mungkin terbuai dengan ini bandarnya masih banyak, ini posisinya di support, sehingga kita tidak disiplin cut loss itu sih.